Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Amelia dengan NIM 20020460035, Prodi Hubungan Internasional kelas A tahun 2020. Di video part 5 kali ini, saya akan melanjutkan sesi curhat mengenai pertanyaan fundamental yang selalu saya pertanyakan kepada diri saya, yaitu kenapa manusia tidak pernah merasa cukup. Tentang manusia dan kehidupannya, filsafat dan ilmu pengetahuan telah menggunakan berbagai metode untuk memahaminya. Di sini manusia dipahami sebagai makhluk yang berakal budi. Dengan akal budinya, manusia mampu bekerja sama dan kemudian mewujudkan visi hidup mereka menjadi kenyataan. Tidak hanya akal budi, manusia juga adalah makhluk emosional. Mereka mampu merasa dan bertindak dengan berdasarkan perasaannya itu. Mereka juga mampu merasakan kasih kepada manusia, makhluk hidup, dan bahkan benda mati lainnya. Perpaduan antara akal budi, emosi, dan kerjasama menghasilkan peradaban manusia beserta segala kompleksitasnya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk individual. Ia memiliki perasaan dan pikiran yang hidup serta berkembang di dalam kehidupan pribadinya. Di sisi lain, ia adalah makhluk sosial. Identitasnya ditentukan dalam hubungannya dengan dunianya. Martin Heidegger, filsuf Jerman, mencoba menanggapi secara kritis konsep manusia yang berkembang di dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Kata manusia sebenarnya mengandaikan adanya pemahaman tertentu sebagai latar belakangnya, yakni pemahaman yang khas tertanam di dalam filsafat Barat yang dipengaruhi filsafat Yunani dan agama-agama monoteis seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi orang yang tidak lahir di dalam peradaban semacam ini, konsep manusia dipahami secara berbeda. Dalam filsafat, ketidakpuasan akan membuat manusia melepaskan segala sesuatu yang tak dapat memuaskannya. Lalu ia akan berupaya menemukan apa yang dapat memuaskannya. Hasrat bertanya, kemahiran manusia akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan, dan ketidakpuasan manusia akan membuat pertanyaan-pertanyaan itu tak kunjung habis. Keraguan, manusia yang mempertanyakan sesuatu untuk memperoleh kejelasan dan keterangan yang pada hakikatnya merupakan pernyataan mengenai aporia atau keraguan atau ketidakpastian dan kebingungan di pihak manusia yang bertanya. Menurut Islam, orang tamak adalah orang yang kufur nikmat dan sangat malas untuk bersyukur kepada Allah. Islam juga menggambarkan secara detail sikap orang yang tamak, yaitu orang yang tidak pernah merasa cukup, sehingga ia selalu ingin menambah apa yang diinginkannya, tanpa mengenal hak orang lain. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahaya-bahaya bagi muslim yang tamak, yaitu dapat merusak Islam, dan ini lebih hebat dari dua serigala lapar yang memburu domba yang menyendiri. Secara kehidupan, Islam menyuruh umat manusia untuk mencari harta untuk bekal hidup di dunia. Islam juga menyebut sikap salah satu orang tamak, yaitu selalu menumpuk harta demi harta tanpa memikirkan nasib orang di sekitarnya. Sedangkan menurut pandangan psikologi Erich Fromm, seorang filsuf humanis, psikoanalis, dan psikolog sosial, menggambarkan ketamakan berbagai sesuatu jurang tanpa dasar yang menguras energi seseorang dalam upaya tanpa henti untuk memenuhi satu kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Egoisme juga dipandangnya sebagai suatu jenis ketamakan. Dalam buku larisnya, Seni Mencintai, The Art of Loving, Fromm mengatakan bahwa orang yang tamak adalah budak dari hasrat atau gairahnya. Aktivitasnya dalam kenyataannya adalah pasif karena ia dikendalikan. Orang tersebut adalah si penderita, bukan sang aktor. Iri hati, kecemburuan, ambisi, dan semua jenis ketamakan adalah hasrat. Sebaliknya, cinta adalah suatu aktivitas atau tindakan suatu praktik kekuatan manusia yang mana hanya dapat dipraktikkan dalam kebebasan dan tidak pernah sebagai akibat dari paksaan. Adam Smith menyebut manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus
Makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia pada dasarnya merupakan makhluk kompleks dan sulit diketahui apa yang akan dilakukan di masa depan, yang pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Hal yang kemungkinan besar dirasakan oleh setiap individu adalah tidak pernah merasa cukup serta senantiasa ingin lebih dan lebih. Manusia mengarah kepada ketidaksabaran dalam suasana problematis tidak menentu dikarenakan kecenderungan dalam memberi arti pada apa yang dialami. Salah satu sifat yang menunjukkan penyebab manusia selalu ingin tahu hal yang belum ia ketahui adalah sifat ingin tahu yang merupakan hal pemicu manusia tidak pernah merasa cukup. Saya dapat menyadari rasa syukur itu tidaklah mudah, karena pada kenyataannya hidup pada hakikatnya jauh dari kesempurnaan. Setiap hari mungkin ada saja tantangan hidup seperti halnya tersinggung, yang menyebabkan sakit hati, merasakan kehilangan, dan ketika manusia merasakan hal itu, manusia bisa saja berada dalam rasa ketidakbahagiaan yang dapat berujung depresi. Perasaan depresi adalah perasaan yang sangat tidak diinginkan ada pada diri seseorang manusia, tetapi rasa syukur merupakan perbaikan atas hal ketidakbahagiaan. Rasa syukur dapat membantu manusia dalam menghargai apa yang ia punya dan dapat mengonversikan manusia dari apa yang ia tidak miliki. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa manusia yang bersyukur secara teratur lebih sehat psikis, mempunyai tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan kebahagiaan. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakcukupan manusia adalah dikarenakan tidak bersyukur dan sangat dibutuhkan dalam melatih rasa syukur tersebut. Dalam hal melatih rasa syukur, salah satu caranya adalah dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan tersebut bisa menuliskan 1-3 hal yang disyukuri teratur setiap hari. Setiap hal besar ataupun hal kecil yang signifikan seperti terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Rasa syukur itu ibarat otot, semakin dilatih maka akan semakin kuat. Saya berharap agar kita senantiasa bersyukur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.